Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Bu Desi akan menjelaskan tentang bentuk pecahan serta mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran serta sebaliknya, dan pecahan biasa menjadi desimal serta sebaliknya. Bagi anak-anak, kita akan mengawali dengan memperkenalkan dulu bentuk pecahan. Sebelumnya di kelas 3 mungkin anak-anak sudah belajar yang namanya tentang pecahan biasa. Pecahan biasa itu terdiri dari pecahan yang memiliki bagian pembilang dan penyebut. Yang bagian atas ini namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Ini pecahan biasa. Contoh lain itu adalah 3/4. Ini juga pecahan biasa. 50/71 itu juga pecahan biasa. Dan ini disebut dengan pecahan murni. Selanjutnya itu pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan biasa dan juga diikuti pecahan biasa. Jadi bilangan asli misalnya 2, 3/4 diikuti dengan pecahan. Dan juga misalnya 75, 2/5. Nah, jadi ada bilang aslinya dan juga ada pecahannya. Ini disebut dengan pecahan campuran atau disebut dengan pecahan tidak murni. Bentuk pecahan yang lain itu pecahan desimal. Pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma. Misalnya 0,25, 3,7, 1,54, 2,125, 37,05. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pecahan desimal ditandai dengan adanya tanda koma. Dan yang terakhir yaitu persen. Persen. Atau per 100. Nah, kita biasanya bacanya persen. Misalnya ada 100%. Itu artinya 100/100. 30%. Ini artinya 30/100. 25% atau 25/100 dan selanjutnya. Misalnya ada 150%, 245%. Nah, inilah tanda persen. Ya, anak-anak, ini yang disebut dengan tanda persen. Baik, untuk yang selanjutnya, pertama Bu Desi akan menjelaskan tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sebagai contoh, seperti yang di buku anak-anak. Misalnya, ini kan pecahan biasa menjadi campuran. Mengubah pecahan biasa menjadi campuran. Misalnya ada pecahan 7/2. Nah, ini kan pecahan biasa. Ini bisa dijadikan pecahan campuran dengan syarat pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Kita bisa lihat ya. Ini kan pembilang, penyebutnya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Lalu kita bagi. Ini caranya. 7 dibagi
2. 7 dibagi 2. Hasilnya dapat berapa? 7 dibagi 2. Itu kan kalau kita porogapit di sini 7 dibagi 2 dapat 3. 3 kali 2 6, sisa 1. Nah, 3 yang di atas kita jadikan di depan, atau 7 dibagi 2 itu kan dapatnya 3, sisanya 1, penyebutnya tetap 2. Jadi 7/2 pecahan biasa sama dengan 3,5 atau 3/1/2 pecahan campuran. Contoh yang lain misalnya 13/5 seperti yang di buku ya anak-anak. Itu kan artinya 13 dibagi 5. 13 dibagi 5 itu dapat berapa? Kan 13 dibagi 5. 13 dibagi 5 itu dapat 2. 2 kali 5 kembalikan itu 10. Sisa 3. Kurangi ya. Berarti yang kita tulis untuk pecahan biasanya yang di depan itu 2. Itu di depan, atau 13 dibagi 5 kan dapat 2, sisanya 3. Kita jadikan pembilang, penyebutnya sama dengan depannya atau 5. Ini pecahan campuran. Gitu. Selanjutnya untuk menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita contoh di sini. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, tadi yang namanya pecahan campuran, misalnya kan ini di depannya ada bilangan aslinya itu kan 3, itu 1/2. Nah, ini kan yang namanya pecahan campuran ya, ada bilangan asli, ada pecahannya. Untuk menjadikan ini sebagai pecahan biasa atau hanya terdiri dari pembilang dan penyebut, caranya yaitu dengan kita 3 atau bilangan aslinya ini dikalikan dengan 2. 3 kali 2 dapat 6. 6-nya ditambahkan dengan 1. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7. Kita tulis sebagai pembilang, per penyebutnya juga tetap 2. Seperti itu anak-anak. Contoh yang lain dalam buku juga 2 3/5. Kita jadikan pecahan biasa. Caranya 2 dikali 5 berapa? 10. 10 ditambahkan dengan 3. Itu kan 13. Per penyebutnya. Itu anak-anak. Bisa kasih contoh satu lagi boleh. Misalnya ada 11 3/4. Nah, ini 11 kali 4 itu kan 44. Ditambah 3, 44 tambah 3 berapa? 44 tambah 3 itu kan 47. Per penyebutnya sama. Tuh. Jadi seperti itu anak-anak cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, Desi akan lanjutkan. Mengubah selanjutnya pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan biasa menjadi desimal. Sebagai contoh, itu 1/2
atau setengah. Jika kita jadikan desimal, itu kita ubah penyebutnya ini. Penyebut itu yang bawah ya anak-anak. Penyebutnya ini menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan kelipatannya. Nah, karena 2 itu bisa kita jadikan 10, maka untuk mengubah menjadi pecahan desimal, 1/2 kita kalikan. Dikali, yang atas dikalikan dengan, nah ini per 2, ini kan paling mendekati 10 ya, bisa tidak perlu sampai 100 atau 1000 karena bisa 10. 2 dikali berapa biar ketemunya 10? 2 dikali 5. Jika pada prinsip pecahan senilai yang kemarin anak-anak sudah pelajari, jika penyebut dikalikan angka 5, berarti pembilangnya juga dikalikan dengan angka 5. Nah, 1 kali 5 itu 5. 2 kali 5 ini kan sudah ya 10. Setelah ketemu 5/10, ini kita ubah. Ada 0, koma, ini 1 karena ini 10, berarti hanya ada satu angka di belakang koma. 5, seperti ini. Contoh lain, pada buku juga itu kan 3/4. Kita tulis ulang, 3/4 kali dengan pembilang dan penyebutnya sama. Nah, ini biar menjadi berapa? 10. 4 dikali berapa bisa menjadi 10? Kan kurang, bisa. Coba kalau 100, nah kan bisa 4 kali dengan 25. 4 kali 25 itu hasilnya 100. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 25, pembilangnya juga kita kalikan 25. Ini kan 3 kali 25 berapa? 75. Nah, 4 kali 25 100. Kalau sudah, ini kan ada 0, 100 atau berarti ada 2 angka di belakang koma. 0,75. Tuh. Selanjutnya Desi akan mengajarkan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua itu yaitu dengan cara porok-hapit. Misalnya tadi yang setengah ini ya, ini cara 1. Cara 1. Jadi sekarang ajarkan dengan cara 2. Setengah ini biar menjadi pecahan desimal kita bisa menggunakan porok-hapit. Misalnya 1 dibagi 2. Nah, tadi kan di sini sudah kita ketahui 7/2 artinya 7 bagi 2, 13/5 artinya 13 bagi 5. Ini juga 1/2 berarti 1 dibagi 5. 1 dibagi 2 bisa tidak? Tidak, karena tidak bisa, kita bisa meminjam 0. Nah, kalau sini pinjam 0, berarti kita di sini juga tulis 0 tambahi koma. Nah, sekarang 10 dibagi 2 bisa kan? 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5. Selanjutnya kita kembalikan 5 dikali 2 itu 10. Kalau sudah kita kurangkan, 10 diambil 10 berapa? 0. Habis. Berarti 1/2 itu sama dengan 0,5 jika desimal. Contoh yang lain misalnya 3/4 atau 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 bisa tidak? Jika tidak, kita pinjam 0. Atasnya dikasih 0, 30 dibagi 4 dapat 4 kali berapa yang mendekati 30? 7. 7 dikali 4 28. Kita kurangi. 30 diambil 28. 2. Nah, 2 bisa bagi 4 bisa tidak? Jika tidak, kita pinjam 0 lagi. 20 dibagi 4 bisa 5. 5 kali 4 20. Kita kurangi 0. Habis ya. Jadi
3/4 itu sama dengan 0,75. Itu cara yang kedua. Selanjutnya, untuk mengubah kebalikannya, yaitu dari desimal menjadi pecahan biasa. Desimal menjadi pecahan biasa. Untuk dari desimal menjadi pecahan biasa, misalnya Bu Desi kasih contoh seperti yang di buku juga biar anak-anak mudah belajar. 0,5. Ini jika dijadikan pecahan biasa bagaimana caranya? Jadi 0,5 itu kan kita tulis ini 5 per, di belakang koma ada berapa angka? 1 ya. Berarti ini 10. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan seperti yang minggu lalu sudah Bu Desi jelaskan dan sudah anak-anak pelajari. 5/10 dibagi dengan angka pembilang dan penyebutnya yang sama, yang paling kecil. Misalnya ini bagi dengan 5, bisa dibagi 5, sini juga bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 1, 10 dibagi 5 2. Jadi 0,5 itu sama dengan 1/2. Ini 0,5 sama dengan 1/2. Begitu. Contoh yang lain, 0,125. Kita tulis dulu ini angka yang di belakang koma, 125 per. Ini ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. Berarti nolnya juga ada 3. Itu 2, 3 atau 1000. Selanjutnya kita sederhanakan. 125 per 1000 dibagi dengan berapa? Bisa dibagi 125 semua. Jadi anak-anak harus pintar pembagian ini biar bisa mengerjakan soal ini. Kalau anak-anak belum bisa pembagian dan perkalian ya cukup susah ya. Maka dari itu pembagian dan perkalian, karena ini sudah kelas 4, anak-anak harus menguasai betul-betul di rumah belajar mandiri dengan bapak dan ibu, diulangi berkali-kali. Lanjutkan, 125 dibagi 125 hasilnya 1, 1000 dibagi 125 hasilnya 8. Jadi 0,125 itu sama dengan 1/8. 0,125 sama dengan 1/8. Seperti itu anak-anak. Penjelasan singkat dari Bu Desi, semoga bermanfaat dan anak-anak bisa mempelajari dengan lebih mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.